Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ega Putri Rohmianto. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kegagalan berulang proyek food estate di Kalimantan Tengah. Ditemukannya ribuan hektar lahan proyek food estate yang terbengkalai di Kalimantan Tengah. Rencana pemerintah Indonesia menggarap proyek lumbung pangan nasional food estate rupanya menjadi masalah yang serius. Kalimantan Tengah menjadi salah satu provinsi yang menyambut dengan baik rencana tersebut. Namun, kita semua masih bertanya-tanya, apakah rencana ini akan berjalan dengan baik? Dan mampukah rencana ini menyediakan hak atas pangan dan gizi di Kalimantan Tengah? Tahun 1995 menjadi titik balik nasib hutan di Kalimantan Tengah. Pemerintahan saat itu terobsesi untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara berswasembada pangan dengan mengubah 1,46 juta hektar hutan di Kalimantan Tengah menjadi area pertanian dan perkebunan. Padahal 60% dari total lahan yang disiapkan ternyata adalah tanah gambut, yang mana tanah tersebut seharusnya selalu basah dan tidak sesuai untuk dijadikan lahan pertanian berskala besar. Ada kesamaan antara food estate dengan proyek PLG zaman Soeharto. Lagi-lagi dipaksakan di ekosistem gambut, padahal hanya 1% lahannya yang sesuai untuk pertanian. Hanya 1% dari 243.216 hektar lahan bekas PLG yang cocok untuk pertanian berdasarkan hasil uji laboratorium dan analisis spasial yang dilakukan pantau gambut. Lahan gambut memiliki tingkat keasaman atau pH tinggi sehingga sulit diolah untuk ditanami padi dan sawah. Sedangkan padi varietas irigasi dan tanda hujan yang menjadi komoditas andalan program food estate biasanya tumbuh di lahan yang punya tingkat keasaman netral. Kemudian di tahun 2020 pemerintah kembali terobsesi untuk mengulang proyek sejenis di kawasan yang sama. Alih-alih memperbaiki dan memulihkan ekosistem yang rusak, pemerintah malah menggelontorkan dana sebesar 1,5 triliun untuk membiayai program bertema food estate selama tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, sekitar 260 hektar lahan di Desa Tajepan akhirnya mulai dibuka untuk proyek food estate. Petani diminta untuk menanam bibit varietas unggul yang diberi pemerintah. Hasil panennya kemudian akan dibeli oleh pemerintah. Pada tahun 2022, para petani mulai menanam bibit varietas unggul, namun hasilnya gagal. Padi yang mereka tanam di lahan gambut itu tergenang banjir dari sungai yang meluap. Kondisi lahan gambut yang sudah rusak di situ tidak mampu menyerap luapan air. Namun, para petani kembali mencoba menanam bibit padi yang sama. Hasilnya lagi-lagi gagal. Sepanjang hidupnya menjadi petani, yang bernamakan Sanal merupakan salah satu warga Desa Tajepan, terbiasa menanam bibit padi lokal yang batangnya tinggi. Sedangkan pada jenis padi ini bisa bertahan walau terendam di lahan gambut. Namun sementara padi varietas unggul yang diberi pemerintah punya batang yang lebih pendek sehingga mudah terbenam. 2 kali gagal sudah cukup membuat para petani kapok. Apalagi setelah itu mereka juga tidak pernah diminta menanam lagi untuk program food estate. Akhirnya sebagian besar lahan food estate di Desa Tajepan terbengkalai. Sebagian kecil dimanfaatkan untuk tanaman lain. Ada pula warga yang akhirnya memilih menanam sawit
karena dirasa lebih cocok ditanam di lahan gambut dan lebih menguntungkan. Bukan padi, malah jadi perkebunan sawit. Di antara ribuan hektar lahan yang tidak produktif dan terbengkalai, Pantau Gambut juga menemukan ada lahan food estate yang tumpang tindih dengan izin hak guna usaha atau HGU perusahaan sawit swasta di Desa Tajepan dan Palingkau Asri. Analisis spasial menunjukkan tumpang tindih itu terjadi tepatnya di titik FE19, 24, dan 27 yang sesuai dengan peta kerja sistem informasi desa di Desa Tajepan dan Palingkau Asri. Luasnya mencapai 270 hektar. Pantau Gambut menduga terjadi pelanggaran di tengah tumpang tindih kewenangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2022, izin HGU semestinya hanya diperbolehkan berada di area penggunaan lain atau APL. Tidak boleh di kawasan hutan untuk ketahanan pangan atau KHKP. Atas temuan yang terjadi di Kalimantan, Pantau Gambut mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan proyek food estate. Apalagi sejauh ini pendekatan pangan lewat perkebunan monokultur yang luas itu tidak pernah berhasil. Bukannya mengevaluasi, pemerintahan Jokowi justru memperluas area food estate hingga lebih dari 16.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau pada tahun 2022. Dari 30 titik yang dipantau dan bersinggungan dengan kawasan gambut lindung, ditemukan 15 titik lahan food estate seluas 4.159,62 hektar yang terbengkalai. Selain itu, 3 titik lainnya seluas 274 hektar berubah menjadi kebun sawit. Perluasan area food estate telah menyebabkan hilangnya tutupan pohon seluas hampir 3.000 hektar atau setara 4.207 lapangan bola. Sementara itu, kondisi lahan gambut yang terbengkalai dan tutupan pohon yang hilang dikhawatirkan akan menjadi sumber bencana kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2023, Pantau Gambut mengatakan bahwa hampir 250 hektar area ekstensifikasi food estate terbakar pada tahun 2023. Desa Palingkau Jaya, Palingkau Asri, dan Tajepan menjadi yang paling terdampak. Saat dikonfirmasi soal temuan itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan lahan-lahan itu terbengkalai karena masyarakat tidak mau mengolah. Menurut Sunarti, sudah tidak ada anggaran untuk program food estate di Kabupaten Kapuas sejak tahun 2023. Kedepannya, yang akan dikembangkan adalah program cetak sawah. Epel Lonce, usia 69 tahun, salah satu warga desa yang juga memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan. Beliau mengatakan, lahan saya sekitar 3 hektar yang masuk ke dalam program food estate langsung digarap secara sepihak tanpa adanya koordinasi. Bahkan melakukan ganti rugi juga tidak, jelasnya. Area objek penggarapan food estate di Desa Tewai Baru sesungguhnya berstatus kawasan hutan negara dengan fungsi produksi. Namun, berdasarkan tumpang susun dengan peta indikatif arahan perhutanan sosial atau PIAPS, keseluruhan area tersebut telah dialokasikan sebagai bagian dari program perhutanan sosial sejak tahun 2019 dengan skema hutan tanaman. Perlu menjadi catatan, meskipun hak milik sosial dikuasai oleh negara, hak kelolanya merupakan
otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan Permen LHK P11 tahun 2020 tentang hutan tanaman rakyat. Sayangnya, pelibatan dalam pengelolaan lahan saja tidak, apalagi untuk mengakses bekas lahan sumber mata pencaharian mereka. Akankah kegagalan yang sama akan terulang lagi? Kubu Prabowo tampaknya telah menyadari soal sulitnya pengembangan food estate di Kalimantan. Namun, proyek semacam ini tetap akan dilanjutkan. Pada akhir September lalu, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN, Derajat Wibowo menyinggung soal tanahnya yang tidak terlalu subur dan kurang cocok untuk beberapa hal. Oleh sebab itu, program food estate akan dikembangkan di Merauke, karena di Merauke tanahnya datar, luas, tetapi infrastrukturnya masih kurang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.